Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dari Prodi Sistem Informasi. Sebelumnya saya berkuliah di ISQ Business School. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi materi mengenai inovasi digital dengan menggunakan desain sprint. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Definisi desain sprint. Desain sprint itu adalah metodologi pengembangan produk dan inovasi yang dirancang untuk membantu tim Anda merancang dan menguji konsep produk dalam waktu yang singkat. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah desain atau inovasi dalam produk, merancang solusi potensial, dan menguji konsepnya dengan pengguna dalam waktu yang singkat juga. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Kapan kita menggunakan desain sprint? Nah, desain sprint ternyata digunakan pada situasi yang ada dalam slide ini. Yang pertama, pada situasi pengidentifikasian masalah. Nah, dengan mengadakan sesi pemahaman masalah, tim Anda dapat menggali lebih dalam mengenai masalah yang ada dan merumuskan permasalahan yang perlu dipecahkan dalam produk Anda. Lalu yang kedua ada proses prototyping. Nah, dengan desain sprint, tim Anda dapat membuat model awal produk digital untuk diuji kepada pengguna, lalu segera mendapatkan umpan balik. Lalu yang ketiga pada saat situasi memvalidasi konsep. Nah, desain sprint juga dapat digunakan untuk menguji konsep produk digital Anda untuk menghindari pemborosan waktu dan sumber daya. Lalu yang terakhir pada saat pengambilan keputusan. Nah, desain sprint juga dapat digunakan untuk membantu tim Anda mengambil keputusan yang penting dalam pengembangan produk digital. Ini memungkinkan diskusi yang terfokus dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan umpan balik yang didapatkan selama proses. Nah, kita lanjut ke contohnya. Contoh penggunaan desain sprint dalam inovasi produk itu yang pertama, contohnya ini yaitu pengembangan aplikasi e-learning yang baru. Nah, bagaimana cara kita membuat aplikasi e-learning yang baru? Tentu kita menggunakan desain sprint. Nah, langkah yang pertama yaitu pemahaman masalah. Nah, sebelum kita membuat aplikasi e-learning yang baru, tentu kita harus mengetahui latar belakangnya, mengapa aplikasi ini tuh dibuat begitu. Dan juga kita harus tahu target pelanggan kita. Pelanggan e-learning, aplikasi e-learning pasti ya guru atau mahasiswa. Kita harus tahu nih guru sama guru atau mahasiswa ini perlu nggak yang namanya aplikasi e-learning gitu. Nah, untuk tahu apa enggaknya kita harus wawancara terlebih dahulu. Nah, lalu langkah yang kedua adalah ideation. Melakukan sesi ideation untuk menghasilkan berbagai gagasan solusi dan fitur yang mungkin. Nah, setelah kita mengetahui
kebutuhan daripada aplikasi e-learning ini, kita harus bikin ide begitu. Biasanya idenya ini tuh per tim itu dibuat masing-masing begitu. Dibuatnya bisa menggunakan Crazy Eight. Langkah yang ketiga yaitu konsep, memilih konsep yang paling menjanjikan dari ide-ide yang telah dihasilkan. Nah, ide-ide yang udah dibuat oleh masing-masing tadi itu dirundingkan atau dipilih salah satu yang paling menjanjikan begitu, konsep mana yang paling menjanjikan. Setelah itu langsung kita ke tahap prototyping, membuat prototype berdasarkan konsep yang sudah dipilih. Ini tuh menggunakan Figma. Lalu setelah kita membuat prototype, ya langsung ke pengujian, menguji konsep dengan pelanggan nyata seperti siswa dan guru. Nah, pasti pada tahap pengujian kita akan mendapatkan yang namanya feedback. Nah, feedbacknya ini kita gunakan untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada pada prototype sebelumnya, yaitu prototype yang sudah dibuat. Nah, di sini ada yang namanya perbedaan desain sprint dan design thinking. Untuk desain sprint, sebuah tim yang bekerja sama selama 5 hari dalam serangkaian langkah-langkah yang ketat dan struktur, termasuk pemahaman masalah, pembuatan prototipe, dan pengujian dengan pengguna. Tujuannya untuk mencapai keputusan yang cepat dan menguji ide tanpa menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Nah, kalau design thinking itu melibatkan serangkaian tahap yang mencakup beberapa elemen: pemahaman, mendefinisikan idea, prototyping, testing, dan implementasi. Nah, pendekatan ini mengutamakan 4 prinsip utama: berfokus pada pengguna, kolaborasi, solusi, dan berkelanjutan. Nah, MVP dalam inovasi produk digital. Minimum Viable Product atau MVP adalah konsep yang penting dalam inovasi produk digital karena membantu Anda dalam pengembangan produk yang lebih efisien dan efektif. MVP memungkinkan Anda untuk menghemat waktu dan sumber daya, memvalidasi konsep, menerima feedback, membantu mengukur kinerja produk, meminimalkan risiko, dan dapat beradaptasi pada perubahan kebutuhan pengguna dengan cepat. Contohnya, Instagram. MVP-nya yaitu Instagram diluncurkan dengan fitur berbagi foto dan filter sederhana. Ini kan istilahnya MVP itu awal-awal rilis aplikasinya ini itu tuh ditujukan untuk berbagi foto dan ada filter sederhananya juga. Nah, setelah dirilis pastikan ada penggunanya. Pada penggunanya ini pastinya memberikan feedback kepada perusahaan yang ada di perusahaan Instagram. Nah, penggunanya itu meminta untuk berbagi foto dengan cepat dan menarik. Nah, hasilnya Instagram menjadi salah satu platform berbagi foto yang paling populer di dunia dan diakuisisi oleh Facebook. Kita lanjut ke proses map dalam desain sprint. Nah, ini adalah ada sprint question. Ada dua tahap, yaitu long term goal dan how could we fail. Nah, long term goal ini adalah tujuan jangka panjang.
How could we fail adalah bagaimana kita jatuh, bagaimana kita jatuh dengan tujuan jangka panjang yang kita buat. Contohnya nih ya, yang pertama, menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan informasi mengenai cara menjaga kesehatan. Nah, how could we fail-nya ini tuh seperti kita tuh membantah tujuan jangka panjang kita bantah dengan pertanyaannya itu, apakah layanan seperti ini dapat menarik pembaca dengan banyaknya layanan serupa di pasaran. Tuh kita bantah, itu how could we fail ini tuh membantah, istilahnya membantah tujuan jangka panjang kita. Itu penting karena ya kita tahu masalah-masalahnya gitu. Nah, tahap map kedua yaitu adalah sprint map. Sprint map ini kita tuh membuat diagram alur yang menunjukkan bagaimana pelanggan tuh berinteraksi dengan solusi yang kita punya. Nah, pada contoh di sini saya akan membuat digital health, aplikasi kesehatan begitu. Tentu kita harus membuat diagram alurnya. Diagram alurnya itu seperti apa? Itu ada admin, ada user, ada dokter. Begitu, ini diagram alur bisa menggunakan Figma atau aplikasi lain. Lalu proses map yang ketiga yaitu ask the expert. Ini tuh seperti kita menanyakan tentang visi atau cara kerja dan atau upaya sebelumnya begitu. Misalkan pada kita kan akan mengembangkan aplikasi kesehatan. Nah, kita harus tahu nih problemnya tuh apa begitu loh. Ini problem yang pertama, misalkan pasien belum tahu cara konsultasi secara online. Tentu dong, pastikan pasien kan bisa dari balita sampai yang lanjut usia. Nah, masalahnya yang di lanjut usia nih, yang orang tua lanjut usia nih, istilahnya gaptek nggak tahu caranya gitu loh, kan secara online. Mereka cuma tahu ya datang ke rumah sakit, dilayani dokter, udah gitu. Nah, homework we-nya yaitu homework we-nya ini adalah bagaimana kita membuat solusi dari masalah yang tadi gitu loh. Pasien yang belum tahu cara konsultasi secara online, itu solusinya apa? Gitu. Solusinya yaitu bagaimana kita bisa memberikan sebuah edukasi kepada pasien tentang cara konsultasi online. Nah, begitu. Kita mengadakan sebuah edukasi itu bagaimana sih caranya konsultasi secara online begitu. Nah, yang terakhir, proses map yang terakhir yang keempat yaitu decide the target. Nah, decide the target ini apa sih yang kuning? Yang kuning ini adalah dapat dari ini problem mana yang kita pengen fokusin gitu loh. Yang pasti yang pengen kita fokusin itu adalah biaya obat atau biaya konsul dan obat yang lebih murah dengan menawarkan beberapa benefit begitu. Ini ada ketergantungannya dengan sprint map. Itu nanti kita tambahin
kita tambahin diagram alurnya begitu. Oke, mungkin cukup sampai sini presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.